Ngapain lu ke klinik dokter Riki hari Minggu? Udah tahu hari Minggu tutup. Pakai segala lu bilang mau datangnya sama Nikita Mirzani. Akhirnya dibuka tuh klinik. Pas datang ternyata lu bawa si Irma sama si Adnan tuh. Dokter sampai dikerjain sampai jam 2 pagi. Ada ya, Shakespeare presiden tukang ngibul kayak lo. Pakai segala dokter diancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini yang kalian sudah tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Nikita Mirzani kembali membongkar kelakuan negatif dari mantan kekasihnya Rizky Irmansyah. Kali ini lewat Instagram story-nya di @nikitamirzani_mawardi_172. Nikita Mirzani mengungkapkan sebuah kejadian yang benar-benar bakal bikin malu Rizky. Nikita membongkar kebohongan Rizky pada sebuah klinik. Padahal sudah jelas-jelas klinik tersebut hanya mau memberikan endorse atau diskon pada sang artis Nikita Mirzani yang popularitasnya sudah bisa dipastikan dan jumlah followers Instagramnya pun sudah mencapai 12 juta lebih. Tapi menurut Nikita Mirzani, Rizky berani-beraninya membohongi klinik Dr. Riki yang merupakan salah satu teman baik Nikita. Menurut Nikita Mirzani, Rizky datang ke klinik Dr. Riki pada hari Minggu, yang sebenarnya hari Minggu klinik tersebut tutup. Tapi Rizky datang ke klinik tersebut dengan mengatakan kalau ia akan datang bersama dengan Nikita Mirzani. Karena mendengar nama Nikita Mirzani disebut Rizky, akhirnya klinik tersebut pun mau buka demi melayani treatment untuk Rizky yang dikira akan datang bersama dengan Nikita Mirzani. Setelah klinik tersebut buka, ternyata Rizky datang bukan dengan Nikita Mirzani, tapi bersama kakak kandungnya Irma dan juga kakak iparnya yang bernama Adnan. Di saat Dr. Riki ingin menghubungi Nikita Mirzani, anehnya Rizky malah melarangnya dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menelpon Nikita. Kata Nikita Mirzani, Rizky dan kedua kakaknya melakukan treatment sampai jam 2 pagi. Nikita Mirzani pun mengingatkan Rizky kalau mantan kekasihnya itu selama ini bisa mendapatkan endorsement atau diskon besar di klinik berkat dirinya, berkat nama besarnya. Kini setelah mereka putus, Nikita Mirzani menegaskan bahwa tidak akan ada orang yang peduli lagi siapa Rizky Irmansyah. Meskipun dirinya seorang ajudan atau sespri, orang tidak akan memandangnya tanpa Nikita Mirzani. Nikita Mirzani heran mengapa sang mantan pacar Rizky bisa-bisanya membohongi klinik yang sudah punya hubungan baik dengan Nikita Mirzani. Apalagi yang lebih memalukan, Rizky berbohong dengan membawa-bawa nama Nikita Mirzani. Sampai-sampai kata Nikita Mirzani, Rizky sempat mengancam Dr. Riki saat tahu total harga perawatannya bersama kedua kakaknya di klinik tersebut menurutnya terlalu mahal. Rizky bahkan mengancam jika ia dan kedua kakaknya tidak diberikan diskon atau potongan harga yang besar, maka ia akan bilang kepada Nikita Mirzani. Dari situ, Nikita Mirzani kembali mengingatkan Rizky bahwa mantannya itu bukanlah siapa-siapa tanpa dirinya. Nikita Mirzani kembali menegaskan agar Rizky jangan berbohong hanya agar bisa mendapatkan endorsement atau potongan harga, apalagi sampai membawa-bawa nama Nikita Mirzani. Rizky Irmansyah, lu emang meresahkan, tukang kibul, jago ngomong. Ngapain lu ke klinik dokter Riki hari Minggu? Udah tahu hari Minggu tutup. Pakai segala lu bilang mau datangnya sama Nikita Mirzani. Akhirnya dibuka tuh klinik. Pas datang ternyata lu bawa si Irma sama si Adnan tuh. Pas mau ditelepon sama dokter Riki, gue telepon Nikita dulu ya. Nggak usah, nanti biar gue aja yang telepon. Dokter sampai dikerjain sampai jam 2 pagi. Baru tau kan lo, biar lo Shakespeare-nya presiden juga kagak bakal diwaro, kagak bakal dipandang. Ada ya, Shakespeare presiden tukang ngibul kayak lo. Heran, pakai segala dokter diancam. Dok, kok mahal? Ntar kalau nggak dikasih diskon gede, gue bilangin Nikita nih. Baru sadar kan lo, kalau nggak mau gue nggak bisa dapet gratis sama nggak bisa dapet diskon gede. Ih, gemes, tukang ngibul. Dalam live Instagramnya, Nikita Mirzani sempat mengatakan bahwa sang mantan yang juga dijuluki Pangeran Hambalang itu memang sudah terbiasa memesan wanita penghibur. Bahkan sang mantan sempat berterus terang kepada Nikita Mirzani kalau dirinya dulu sering memanggil wanita penghibur saat pertama kali mendekati Nikita. Namun saat itu sang mantan mengaku sudah tidak pernah melakukannya lagi. Ternyata kata Nikita Mirzani itu hanyalah prank karena Rizky masih melakukannya saat berpacaran dengan Nikita. Nikita Mirzani pun bercerita bahwa rata-rata rumah tangganya hampir rusak gara-gara kehadiran orang ketiga yang merupakan wanita penghibur.
Nikita Mirzani mengaku ia tidak bisa menyalahkannya karena memang para wanita penghibur itu memang membutuhkan uang. Nikita Mirzani pun bercerita bahwa terkadang seorang wanita penghibur itu memang ada yang suka dan baper dengan tamunya. Si tamu justru memanfaatkannya untuk memacarinya agar tidak terus-terusan memberi uang. Itulah pintarnya laki-laki, kata Nikita Mirzani. FBI si pangeran lagi cari BO lewat Jong Bandung. Oh, kalau si pangeran Ambalang mah udah biasa. Awal-awal deketin aku tuh, aku tanya kamu ngapain aja dengan aku. Dia bilang, tapi katanya udah enggak. Tapi prank, bohong masih. Ya sebetulnya nggak bisa disalahin juga ya. Rumah tangga gue tuh rata-rata hampir rusak ya. Ini kita ngomongin rumah tangga. Rata-rata tuh hampir rusak gara-gara ya itu. Ya wanita penghibur itulah ya bahasanya biar lebih halus. Karena mereka melakukan itu demi uang. Yang harus tahan-tahan iman tuh sebetulnya harusnya laki-laki. Karena kan mereka akan keluarin uang. Karena wanita penghibur ini kan mereka mau karena ada imbalan bayaran. Tapi kadang-kadang ada yang baper juga, jadi long term gitu. Laki tuh liciknya tuh selalu ada. Baper kan, pacaran. Mereka tuh ngacarin tuh kadang-kadang lebih baik ngacarin dibanding harus setiap ketemu ngasih uang. Misalkan 15 juta, 20 juta. Kan rugi ya buat laki-laki. Laki-laki tuh otaknya liciknya dapat. Kemudian Nikita Mirzani membagikan rahasia awet mudanya. Kata Nikita, rahasianya adalah uang. Nikita tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan kalau uang tidak bisa membawa kebahagiaan. Menurutnya, jika punya uang yang banyak di rekening, maka orang tidak akan kesusahan, bisa melakukan apa saja, dan tidak akan merasa galau jika punya banyak uang. Bahkan kita juga perlu banyak uang sebelum meninggalkan dunia ini. Belum lama ini, Nikita Mirzani juga sempat membocorkan lewat Instagram story-nya @nikitamirzani_mawardi_172 bahwa Rizky baru saja memesan wanita penghibur dari kota Bandung untuk dibawa ke Jakarta dalam rangka menemaninya di malam hari. Nikita Mirzani sempat menyindir para laki-laki yang hobi selingkuh untuk lebih banyak beristighfar dan memperkuat iman agar tidak terus-terusan bermain perempuan. Nikita Mirzani bertanya, memangnya para laki-laki yang suka mencari wanita penghibur ini ingin mencari wanita yang seperti apa? Karena kalau terus dicari dan dituruti keinginan setan itu, maka tidak akan ada habisnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga mengaku kecewa dan sakit hati dengan mantan kekasihnya Rizky yang sudah cerita sana-sini tentang dirinya. Dan yang membuat Nikita semakin sakit hati adalah semua yang diceritakan Rizky ke orang-orang adalah fitnah. Ia mengarang semua kejadian sehingga seolah-olah Nikita lah yang salah. Menurut Nikita Mirzani, Rizky yang pernah dipacarinya selama 6 bulan itu adalah pria pembohong. Tidak seperti laki-laki yang bisa bersikap gentle dan dengan jujur mau mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Bahkan yang membuat Nikita Mirzani semakin kesal, Rizky sampai menyuruh orang untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Nikita, tapi dengan alasan yang dibuat-buat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena itulah Nikita Mirzani memilih untuk terus bersuara tentang kisah pahitnya bersama Rizky agar orang-orang semakin tahu yang sebenarnya. Lalu ada netizen yang mengatakan kalau Nikita Mirzani sekarang tidak terlihat kalem dan tenang lagi seperti sebelumnya. Kata netizen, justru sekarang Nikita makin terlihat sifat aslinya yang masih tidak berubah, tetap suka huru-hara dengan membongkar aib orang yang dimusuhinya. Menjawab tudingan tersebut, Nikita Mirzani menegaskan kalau dirinya tidak pernah memaksa orang-orang untuk mempercayai semua yang diceritakannya. Menurut Nikita Mirzani, ia juga punya hak seperti Rizky untuk membagikan cerita tentang kisah pahitnya versi dirinya sendiri kepada para followersnya di Instagram. Pada kesempatan itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan alasan mengapa saat Rizky memukulinya di sebuah klub di Senopati, Jakarta Selatan, ia tidak sekalipun membalas. Apalagi melihat track record Nikita yang diketahui selama ini tidak pernah takut menghadapi siapapun musuh-musuhnya. Kata Nikita, saat kejadian tersebut, ia memang sama sekali tidak melawan karena masih sepercaya itu kepada Rizky. Dan salah satu alasan yang membuat Nikita Mirzani tak melawan adalah karena di tempat kejadian ada 2 orang kakak Rizky, tapi tidak ada satupun yang bisa menolong dan membelanya. Hal itu membuat Nikita merasa heran dan juga terkejut karena ternyata dari apa yang ia lihat, semua kakak-kakaknya Rizky itu rupanya takut kepada Rizky, apalagi jika Rizky sudah marah.
Nikita Mirzani kembali menegaskan dirinya akan terus bersuara dan tidak akan membiarkan adanya tindakan kekerasan serta kata-kata kasar bernada penghinaan yang masih diwajarkan oleh orang-orang di Indonesia. Karena Nikita Mirzani mengklaim dirinya adalah wanita yang masih punya harga diri. Kini setelah putus, Nikita Mirzani bertekad tidak akan lagi membiarkan hidupnya terus dikekang oleh pasangan. Mau kemana-mana dilarang, selalu dipantau, dan dimata-matai oleh orang suruhan pasangan. Padahal justru pasangannya sendiri melakukan hal yang ia larang ke Nikita. Apalagi menurut Nikita Mirzani, sampai saat ini hanya Rizky lah pasangan yang sudah ia beritahu semua tentang dirinya. Bahkan Rizky juga sampai tahu penghasilan Nikita dari berjualan di Shopee. Yang lebih mengejutkan, ketika Nikita Mirzani ingin mengganti handphonenya, Rizky masih juga penasaran dan meminta handphone lamanya untuk ia periksa isinya. Dengan kata lain, Nikita Mirzani merasa sudah tidak ada privasi lagi selama berhubungan dengan Rizky. Awalnya, Nikita Mirzani sempat mengeluhkan hal tersebut kepada stafnya Rizky, bahwa Rizky sudah terlalu berlebihan mencampuri kehidupannya, hingga ia benar-benar tak punya privasi lagi. Nikita yang sudah merasa tak tahan dan tidak nyaman, bahkan sempat membicarakan hal itu kepada kakaknya Rizky. Namun saat itu, ia hanya diminta untuk lebih banyak bersabar dalam menghadapi temperamen Rizky. Sahabat-sahabat Nikita Mirzani bahkan sudah banyak yang mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Rizky kepadanya sudah sangat keterlaluan, apalagi ia belum menjadi suami Nikita. Gara-gara Rizky juga, Nikita Mirzani mengaku tidak bisa mendapatkan pekerjaan di film hanya karena hal kecil, yaitu ada adegan pelukan dengan lawan mainnya. Yang lebih mengecewakan Nikita, bukan hanya terus mengekang dan banyak melarang, Rizky juga sama sekali tidak punya pengertian untuk mengganti honor Nikita Mirzani bermain film yang ia larang itu. Padahal menurut Nikita Mirzani, kalau ia mengambil job film tersebut, ia mungkin bisa mendapatkan uang sampai 1 miliar rupiah lebih. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa yang paling diuntungkan setelah mereka putus adalah Nikita, bukan Rizky. Karena menurut Nikita, selama ini Rizky tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita baik-baik. Nikita Mirzani bahkan meyakinkan netizen bahwa hanya dirinya lah satu-satunya perempuan baik-baik yang pernah dikenalkan Rizky kepada keluarganya. Kata Nikita Mirzani, kalau ia mau jahat, bukan hal yang sulit baginya untuk memecah belah hubungan pertemanan Rizky dengan para sahabatnya. Di mana kata Nikita, Rizky juga sering menjelek-jelekan teman-teman yang satu pekerjaan dengannya. Menurut cerita Nikita, Rizky sering menjelekan Mayor Teddy hingga Rajib Sutirto, sahabatnya sendiri, sesama ajudan pribadi. Kini setelah merasa pikirannya lebih terang dan semakin terbuka, Nikita Mirzani baru menyadari bahwa selama dirinya menjalin hubungan asmara dengan Rizky, justru ia adalah pihak yang paling banyak ruginya dalam urusan materi. Nikita Mirzani mengaku dirinya masih bisa memaklumi karakter Rizky yang sering mengekang dan membatasi aktivitasnya jika Rizky memang benar-benar tulus menyayanginya dan bisa bersikap baik kepadanya. Tapi kenyataannya, kata Nikita, Rizky sering sekali menyakitinya, baik secara fisik ataupun mental. Bahkan ketika para sahabatnya yang begitu peduli meminta Nikita Mirzani untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Rizky, Nikita masih saja berusaha menutup mata dan telinganya, serta tetap berusaha berpikir positif kepada Rizky.